Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menjelang ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja mengadakan perlombaan yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat, baik kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat jelata diperbolehkan mengikuti lomba tersebut. Adapun lomba yang diselenggarakan adalah lomba melukis. Tak tanggung-tanggung, bagi peserta yang menang juara 1 akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Tentunya dengan iming-iming hadiah yang begitu besar, hampir seluruh masyarakat sangat berantusias mendaftarkan diri, termasuk Abu Nawas. Singkat cerita, setelah perlombaan diadakan, ternyata pemenangnya adalah Abu Nawas. Baginda Raja sendiri hampir tak percaya bagaimana mungkin Abu Nawas bisa juara. Karena yang ia tahu, Abu Nawas tak punya keahlian dalam melukis. Tapi begitu melihat hasil karyanya, Baginda Raja dibuatnya terpana. "Luar biasa, lukisanmu indah sekali Abu Nawas," puji Baginda Raja. Lalu pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk mendapatkan hadiahnya. Akan tetapi tanpa Abu Nawas sadari, Baginda Raja punya rencana licik untuk mengerjai Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menerima hadiahmu, aku ada tawaran untukmu," kata Baginda Raja. "Tawaran apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku tantang kamu untuk melukisku. Kalau hasilnya bagus, hadiah yang akan kamu terima aku gandakan menjadi 2. Tapi ingat, kalau sampai aku bilang jelek, maka hadiahmu akan sirna dan kamu akan dihukum karenanya," terang Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas menangkap ada gelagat yang tidak beres. Dalam hati ia berkata, "Ini pasti jebakan Baginda Raja. Sebagus apapun lukisanku, pasti akan dibilang jelek. Aku harus cari cara agar bisa memenangkan tantangan ini." Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menerima tantangan tersebut. "Baiklah Yang Mulia, saya terima tantangan Paduka. Tapi saya ada satu permintaan," ujar Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku adalah hasil karya lukisanku nanti tunjukkan kepada semua menteri istana, biar mereka juga bisa melihat dan menilainya," jawab Abu Nawas. "Oh, cuman itu? Tentu saja Abu Nawas, akan aku penuhi permintaanmu," balas Baginda Raja. Abu Nawas, dia pikir dia akan menang. Para menteriku ini tidak mungkin berani menentang keputusanku. Kalau aku bilang jelek, pasti mereka juga akan mengatakan hal yang sama, pikir Baginda Raja. Maka dimulailah tantangan tersebut. Abu Nawas mempersiapkan alat lukisnya. Adapun Baginda Raja dipersilahkan duduk di atas singgasana dengan mengenakan jubah kebesarannya. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya lukisan Abu Nawas pun telah selesai. Ia lalu menunjukkannya kepada Baginda Raja. Ketika melihat hasil karya lukisannya, sontak Baginda Raja menjadi emosi. Karena dalam lukisan tersebut, Baginda Raja dalam keadaan telanjang. Apalagi perut buncitnya digambar sangat jelas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau berani melecehkanku," bentak Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, tapi ini adalah lukisan terindah dan paling jujur yang pernah aku buat," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja bertambah emosi. "Indah dari mana? Apanya yang jujur?" hardik Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu? Begitulah gambaran seseorang kelak di hari kiamat. Semuanya telanjang tanpa jubah kebesaran. Mungkin di dunia ini Paduka bisa marah padaku atas apa yang aku lakukan. Tapi apakah Paduka berani marah kepada Tuhan ketika di akhirat nanti dibuat telanjang dan disaksikan oleh seluruh umat manusia? Ketahuilah Paduka, pada dasarnya
kemuliaan seseorang bukan terletak pada jubah kebesarannya, melainkan ketakwaannya kepada Tuhan dan saling menghargai kepada sesama tanpa memandang status ataupun kedudukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja yang tadinya emosi seketika langsung terdiam. Ia justru menjadi tersadar akan kekhilafannya. Kau benar Abu Nawas, lukisanmu meskipun terlihat kurang ajar tapi malah menyadarkanku, ucap Baginda Raja dengan nada lirih. Oh iya Paduka, bagaimana dengan permintaanku? Jadi ditunjukkan kepada para menteri istana, goda Abu Nawas. Sialan kau Abu Nawas, tidak perlu. Ya sudah, hadiahmu akan aku gandakan menjadi 2 karena kau telah berhasil menyelesaikan tugasmu, sahut Baginda Raja. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil lolos dari jebakan dan mendapatkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu, ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, ikhlaskanlah, kepergian istrimu tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja. Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya, tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya, Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan.
Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat, saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku, aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Baginda raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk pikuk kawanan suku tersebut.
Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu, kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan, karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah, saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jamaahnya. "Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar dengan api? Padahal kedua-duanya sama berasal dari api. Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan," kata Syekh Faqih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar.
Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Faqih datang ke istana dan mengadu kepada Baginda Raja. Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat. "Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu," perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Faqih? Kegilaan apa yang kau buat sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan," kata Abu Nawas. "Apa benar kau mengatakan itu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan," jawab Syekh Faqih. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakiti dia," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Faqih agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah ataukah tidak," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. "Wahai Faqih, bukankah kamu mengatakan iblis tak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melemparmu dengan batu bata itu terbuat dari tanah liat, sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami?" jawab Syekh Faqih. "Sakit? Apa kau merasakan sakit?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini," jawab Syekh Faqih. "Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu," tanya Abu Nawas kembali. "Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat?" balas Syekh Faqih. "Oh begitu, selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan," ujar Abu Nawas. "Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia hidup atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata di kepalamu," tutur Abu Nawas lebih lanjut. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati Syekh Faqih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini,
saya akan menceritakan dua kisah tentang nasihat Abu Nawas melalui tingkah konyolnya. Kisah yang pertama adalah Abu Nawas menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Dan kisah yang kedua adalah tentang seorang hakim yang dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kita langsung saja pada kisah pertama. Diceritakan suatu hari ada seseorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah ia lebih suka bersama orang mati di kuburan. Karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan menggunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu sekarang harga-harga sandang pangan papan mulai naik? Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya sebagaimana perintahnya, dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah Ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih. Apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya?" Dan kisah yang kedua tentang seorang hakim dibuat malu oleh Abu Nawas karena perkataannya sendiri. Kisah ini bermula ketika ada seorang hakim yang sok bijak ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka sang hakim pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas di rumahnya. Setelah dipersilahkan masuk dan ngobrol ngalor ngidul, si hakim lantas memulai aksinya. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika, pastilah akan tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat, tutur sang hakim berharap. Abu Nawas yang mengetahui maksud sang hakim sengaja langsung membantah perkataannya. "Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan," sanggah Abu Nawas. Merasa tidak terima dengan sanggahan yang dilontarkan Abu Nawas, kali ini sang hakim mencoba memulai taktiknya. "Wahai Abu Nawas, Anda itu seorang sastrawan dan juga seorang cendekiawan. Bagaimana Anda bisa berpendapat seperti itu?" ujar sang hakim. "Baiklah, kalau memang pendapat Anda demikian, saya ingin bertanya kepada Anda. Seumpama Anda diberi sebuah pilihan kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih?" tanya sang hakim melanjutkan. "Tentu saja saya akan memilih kekayaan," jawab Abu Nawas dengan cepat. Dengan menggelengkan kepalanya, sang hakim pun berkata, "Sungguh memalukan engkau wahai Abu Nawas. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, tapi Anda lebih memilih kekayaan daripada kebijaksanaan," ujar sang hakim itu dengan nada sinis. Belum sempat sang hakim memberi penjelasan, Abu Nawas segera balik bertanya kepada hakim tersebut, "Kalau pilihan Anda sendiri, apa Tuan Hakim?" Dengan penuh percaya diri, sang hakim menjawab, "Sudah jelas, tentu saya memilih kebijaksanaan." Mendengar jawaban sang hakim, Abu Nawas dengan entengnya membalas, "Nah, terbuktikan
Semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya, sindir Abu Nawas. Atas pernyataan Abu Nawas itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Raut wajahnya merah padam menahan malu. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.